Hai, terima kasih telah menonton tutorial ini. Sebelum mulai belajar, jangan lupa menekan tombol subscribe. Karena dengan menekan tombol subscribe, kamu sudah mensupport channel ini untuk selalu upload tutorial gratis setiap hari. Dan jangan lupa ya, tekan tanda lonceng untuk memberi notifikasi jika ada video tutorial terbaru dari kami. Selamat belajar! Kembali lagi di channel resmi Handyvan Training Partner. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk melakukan konfigurasi perintah-perintah dasar pada Cisco router dan juga melakukan konfigurasi IP address pada Cisco router dan beberapa PC. Adapun tugas-tugas pada router adalah pertama konfigurasi hostname, kedua konfigurasi username dan password sehingga ketika seseorang login ke dalam perangkat Cisco router maka akan dicegah dengan username dan password. Kemudian konfigurasi manajemen protokol sehingga sebuah router dapat dimanage dari remote, lokasi remote. Kemudian konfigurasi IP address. Kemudian yang terakhir adalah verifikasi koneksi antar router. Tugas pada masing-masing PC adalah melakukan konfigurasi IP address sesuai dengan pengalamatan, kemudian konfigurasi koneksi ke router. Nah, pada lab ini belum membicarakan tentang routing antar jaringan. Ya, di sini masih fokus pengalamatan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengalamatan yang ada pada topologi ini. Pada router 1 atau bisa dikatakan subnet 192.168.032/28. Ini adalah subnet 1 saya katakan, ini saya bisa ubah. Ini adalah subnet 1. Kemudian ini adalah subnet kedua, kemudian ini adalah subnet ketiga ya. Oke. Nah, ini subnet masing-masing LAN dan IP addressnya dimulai dari 33. Jadi saya akan tetapkan interface router yang mengarah ke LAN adalah interface 33. Kemudian berikutnya adalah subnet 16. Subnet kedua dengan subnet ID 16. Saya tetapkan IP pertamanya yaitu 17. Saya assign di interface gigabit 00 yang mengarah ke switch 2. Begitu juga nanti router 3 juga sama. IP pertama adalah IP interface gigabit 00 pada router 3 yang mengarah ke switch 3. Kemudian masing-masing router 1 ya, itu terhubung ke router 2 dengan interface serial 000. Kemudian router 1 yang mengarah ke router 3 ya, itu pada interface serial 001 dan masing-masing ini bertindak sebagai DCE. Baik, tidak berlama-lama lagi saya akan coba untuk melakukan konfigurasi di sisi router 1. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi kalau pada real perangkat itu adalah tampilannya itu adalah seperti ini untuk tampilan belakang dari routernya. Artinya sebenarnya saya masuk konsol lewat sini ya. Nah, namun karena ini simulasi saya tinggal klik CLI. Nah, di sini saya akan coba untuk enter. Kemudian enable untuk masuk ke mode privilege. Kemudian sesuai dengan tugasnya adalah kita config hostname-nya, config T, kemudian hostname R1, kemudian kita create username R1, secret misalkan kita katakan adalah
lab 123 ya. Kemudian privilege. Nah, ini kalau kita ketik tanda tanya secretnya apa ya, username R1 secret lab 123 ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan Anda pengen lihat di sini username bisa pakai privilege juga ya. Privilege. Misalkan kalau privilege 15 berarti dia super user ya. Secret misalkan passwordnya adalah lab 123. Kemudian kalau Anda lihat di tugasnya tadi, konfigurasi username, manajemen protokol ya. Mengaktifkan manajemen protokol berarti kita line VTY. Jadi ada line ini jenisnya macam-macam ya. Ada namanya line console, misalkan line console 0 ya, sehingga jika seseorang masuk melalui konsol maka akan di-prompt dengan username dan password. Kemudian line console login lokal ya. Nah, kemudian line VTY 0 sampai 4. Nah, line VTY ini adalah koneksi kalau misalkan ada yang melakukan remote ke router 1 menggunakan SSH atau telnet. Nah, di sini tinggal kita set login lokal, artinya menggunakan username dan password yang ada di sini. Ya, R1 secret. Kemudian di sini sebenarnya kalau kita ketik tanda tanya di sini ada pilihan ya, transport. Transport ini pilihannya input protokol apa yang akan kita inginkan bisa masuk. Bisa telnet, bisa SSH. Ya. Misalkan saya katakan saya gunakan all. Jadi kalau saya all berarti bisa SSH, bisa telnet. Oke, kemudian kita langsung masuk ke konfigurasi interface. Kita mulai dari interface. Ini bisa disingkat-singkat ya kalau Cisco ya, atau Anda tab interface. Kemudian Anda ketik, kita mulai dari serial 000. Kemudian kalau Anda lihat dari pengalamatannya, serial 00 ini IP-nya 192.168.01/30. IP address 192.168.01/30 adalah 255.255.255.252. Nah, secara default interface pada router Cisco adalah shutdown, maka Anda ketik no shutdown. Nah, ini masih statusnya down karena memang seberangnya masih down. Nah, kemudian pada router 1 ini bertindak sebagai DCE sehingga harus di set clock rate-nya. Clock rate misalkan 64.000. Nah, ini sudah selesai interface ini. Kemudian masuk lagi ke interface SE001 dengan IP 5 ya. Exit interface SE001 IP address ya 192.168.05. Kemudian jangan lupa clock rate. Ini sebenarnya nggak harus berurutan ya. Anda bisa mulai dengan clock rate, kemudian baru Anda lakukan no shutdown. Ini bisa disingkat. Kemudian yang terakhir adalah interface yang mengarah ke switch 1, yaitu gigabit 00. Interface ini bisa disingkat ya, gigabit 00 IP address. Nah, ini IP addressnya adalah 33.
Berarti 192.168.033. Kemudian dengan subnetnya adalah dengan subnet masnya adalah /228 255.255.255.240. Ya, ini adalah /28. Ya. Kemudian jangan lupa no shutdown. Nah, di sini nggak perlu di set clock rate. Jadi kita tidak memerlukan clock rate pada interface Ethernet. Nah, di sini proses warming up. Nanti dia pastikan menjadi hijau ya. Selesai. Kemudian Anda ketik N. Jangan lupa Anda write mem. Atau cara men-save yang lain adalah dengan copy run start. Enter lagi. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa copy run start berarti mengcopy dari running config. Running config itu adalah konfigurasi yang berada di RAM ke startup config. Jadi tempat penyimpanan yang ada di NVRAM. Karena kita tahu bahwa namanya running config atau RAM yang lokasinya di RAM, ketika router itu restart atau mati, maka isi dari RAM akan hilang. Jadi kalau Anda tidak melakukan ini, maka ketika perangkat ini mati, maka seluruh konfigurasinya akan hilang. Makanya kita backup ke startup config yang ada di NVRAM. Karena ketika sebuah router Cisco restart atau booting, maka dia akan menggunakan konfigurasi yang ada di startup config untuk di load ke dalam running config ketika dia restart. Oke, router 1 sudah selesai. Kemudian kita lanjut lagi ke berikutnya, router 2. Ini caranya sama ya. Kita akan lakukan lebih cepat ya. Enable config T, hostname R2, kemudian di sini kita set username R2, privilege 15, secret lab 123. Kita katakan kita memiliki password yang sama. Kemudian kita masuk ke line console, login lokal, kemudian line VTA 0 sampai 4, login lokal, transport input all, kemudian interface serial, kita lihat dulu serial 00 ya, 000, IP address, IP nya adalah 192.168.0.2, 192.168.0.2 slash. Ini di sini dia pakai 30, 255. Kemudian karena ini adalah DTE, kita tidak memerlukan clock rate, kemudian tinggal no shutdown. Kemudian exit. Kemudian masuk ke interface serial 001, serial interface, saya ulang, interface serial 001, kemudian IP address. Kalau Anda lihat di sini perencanaannya 192.168.0.9 ya, 192.168.0.9, 255.255.255.252. Jangan lupa no shut ya, no shutdown ya. Kemudian jangan lupa, karena ini adalah DCE, Anda harus set clock rate ya. Clock rate 64.000.
Selesai, kemudian kita exit, kemudian interface, lanjut lagi ke interface yang mengarah ke local area network 00, interface gigabit Ethernet 00, IP address sesuai dengan yang ada di sini 192.168.0.17 ya. Kemudian subnet masknya adalah 25240 ya. Jangan lupa no shutdown. Oke. Nah, jadi semua sudah jalan. Nah, ini sudah hijau ya. Anda bisa lihat karena memang lawannya juga sudah dikonfig sebelumnya. Yang ini masih down karena dia di sini belum dikonfigurasi. Oke. Nah, kemudian ini sudah selesai, kemudian Anda exit atau end untuk langsung bisa masuk ke privilege. Kemudian Anda ketik copy run start ya, untuk menyimpan konfigurasi. Nah, lanjut lagi, berikutnya adalah ya, berikutnya konfigurasi di sisi router 3. Enable, ini bisa disingkat config T hostname R3, kemudian username R3, privilege 15, secretnya adalah lab 123. Jadi ini username-nya, ini secretnya, ini adalah passwordnya maksud saya, kemudian ini privilege-nya, artinya kemampuannya. Kalau privilege 15 adalah super user. Kemudian kita set manajemen protokol sehingga ketika ada yang konsol akan dimunculkan prompt password ya. Login lokal, kemudian exit, line VTY 0 sampai 4, login lokal, transport input all. Kemudian exit, kita mulai masuk konfigurasi interface. Kita coba interface yang mengarah ke router 1 atau interface serial 000, dan ini DTE. Artinya dia tidak perlu di set clock rate ya. Interface SE000, IP addressnya adalah 192.168.0.6, 192.168.0.6, 255, 255, 255, 252, no shut. Kemudian exit, kita masuk ke interface SE00. Nah ini kita ulang ya, interface S001, IP address 192.168.0.8. Ini networknya 8, berarti ini 10 ya. Ini kan 9, ini 10. Jadi 10, 255, 255, 255, 252. Oke. Jangan lupa no shutdown. Yang terakhir, nah ini Anda bisa lihat ya, sudah warming up semua, sudah hijau. Nah yang terakhir adalah yang ke arah gigabit, ke arah switch 3. Interface gigabit 00, IP address 192.168.0, ini adalah 49 ya, 255, 255, 255, 240. Karena di sini adalah /28 ya, IP-nya 49. Jangan lupa no shutdown juga. Anda bisa lihat di sini langsung dia warming up. Pada switch Cisco itu defaultnya interface-nya semuanya up, jadi nggak perlu di no shut ya. Oh ini ada yang belum ya, berarti ada yang belum saya eksekusi no shutdown. Nah berarti di sini kita coba perbaiki ya. Conf T interface gigabit 00 no shut. Kenapa itu? Coba kita lihat interface-nya. Nah ini bisa jadi interface-nya salah
colok ya. Saya coba perbaiki, saya coba delete. Oke, sorry. Saya coba delete interface-nya. Saya coba colokin lagi kabelnya. Kemudian saya masukkan ke Ethernet. Nah, ini sudah jalan. Berarti sebelumnya salah interface ya. Baik, jadi nggak ada masalah. Nah, sekarang ini semua sudah terkonfigurasi. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi dari sisi PC1 ya. Konfigurasi PC1. Nah, di sini Anda masuk ke desktop. Nanti Anda temukan nanti di sini ada IP configuration. Nah, di sini ada pilihannya DHCP atau static. Nah, di sini kalau kita, karena di sini kasusnya kita pakai static, kita masukkan IP-nya 192.168.0.34. Nah, ini yang jangan sampai salah. Ini adalah subnet masknya 240 karena dia /28. Kemudian jangan lupa gateway-nya adalah IP33 dari router ya, 192.168.0.33. Selesai ya. Nah, di sini tidak ada tombol save, jadi kalau Anda close nanti dia sudah tersave. Oke. Begitu juga nanti di PC2 ya, desktop 192.168.0.18. Ini jangan sampai salah. Ini adalah 240. Kemudian yang ini default gateway-nya adalah 17. 192.168.0.17 adalah IP dari router. Sudah selesai. Kemudian yang terakhir adalah PC3 ya, 192.168.0.50. Subnet mask 240. Kemudian gateway 192.168.0.49. Nah, jika sudah selesai, Anda close. Nah, sekarang kita akan coba untuk verifikasi. Kita mulai dari verifikasi di sisi router ya. Kalau interface semua harusnya sudah oke. Kita mulai dari router 1. Verifikasi di router 1. Nah, perhatikan sudah muncul sebuah prompt username dan password. Ini adalah ya perintah line console 0 yang kita buat sebelumnya. Jadi ini menggunakan username R1, passwordnya adalah lab 123. Nah, dia langsung masuk ke privilege ya, tanda pagar. Cara untuk melakukan verifikasi interface pada Cisco router dengan cepat adalah show IP interface brief. Jadi kelihatan ya berapa interface-nya, kemudian berapa interface serialnya, IP-nya berapa, dan interface gigabitnya IP-nya berapa. Nah, sebenarnya di sini sudah bisa saling memping antara router 1 ke interface yang ada di seberangnya. Artinya dari router 1 bisa ngeping ke 02 dan 06 ya. Jadi dia bisa ngeping ke 02 dan ke 06. Ping 192.168.02 replay, kemudian 06 juga sudah bisa. Artinya sebaliknya pun dari router 2 ke router 3 juga bisa. Sekarang kita verifikasi langsung dari router 2 ke tinggal router 2 ke router 3 ya. Saya coba masuk ke router 2. Kemudian ini pasti muncul juga username router 2 F123, kemudian show ya IP interface brief. Ini bisa singkat-singkat
tinggal kita coba ping ke arah router 3 10 ya. 192.168.0.10 replay. Artinya interface di sini sudah bisa saling ping satu sama lain. Begitu juga dari PC. Anda bisa membuka command prompt. Kita coba untuk melakukan ping dari ping ke 192.168.0.33. Itu adalah gateway-nya si PC1. Itu sudah replay. Tetapi dari PC1 ke PC2 ya, itu belum bisa ya tercapai ya. Karena apa? Karena di sini routingnya belum diciptakan. Jadi tonton terus video-video terbaru dari kami. Video selanjutnya Anda bisa menonton bagaimana cara membuat routing dari topologi ini. Demikian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini supaya kami semakin semangat untuk membuat video-video tutorial terbaru lainnya. Selamat belajar. Hai, terima kasih telah menonton tutorial ini di channel resmi Handyfan Training Partner. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.